Shalom, ya puji Tuhan. Di minggu ketiga 18 Oktober 2020 kita semua masih dalam keadaan yang baik. Amin ya. Bertemu dalam suatu suasana sukacita. Oleh karena kita masih punya kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan di ibadah minggu kali ini ya. Dan untuk itu saya akan berbagi berkat firman Tuhan kepada kekasih-kekasih Tuhan. Tema minggu ini berbicara tentang menjadi segalanya. Wow, menjadi segalanya. Mari kita lihat dari dasar firman Tuhan. Untuk tema ini terambil dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ini perkataan menarik ya, oleh Rasul Paulus. Dulu kala dicatat bagi kita yang hidup saat ini. Nah, berdasarkan apa yang sudah diperbuat oleh Rasul Paulus, ini yang saya mau berbagi dengan kekasih-kasih Tuhan di era milenium ini, dengan segala hal yang terjadi. Itu sebabnya dari perkataan Paulus saya ambil menjadi suatu tema, yaitu menjadi segalanya. Menarik ya, menjadi segalanya. Orang kalau lagi ke Semarang, kalau bisa mau menjadi segalanya, dengan maksud apa? Supaya memenangkan kekasihnya, gitu ya. Supaya memenangkan hati kekasihnya. Jadi mau disuruh ini, mau disuruh itu, mau dibuat seperti ini, mau dibuat itu. Kalau lagi ke Semarang, lagi jatuh-jatuh cintanya, wow, lakukan aja, kan gitu ya. Yang penting dia menjadi atau dia masuk dalam tanganku, gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini yang bisa kita ambil dari sisi positifnya untuk masuk di dalam hal yang bisa kita perbuat, seperti yang Rasul Paulus tadi sudah kita baca dalam catatan suratnya di 1 Korintus 9 tadi ayat 19 sampai 23. Kekasih-kasih Tuhan, orang-orang berusaha sedemikian rupa untuk melakukan ini dan itu, atau bahkan sampai mempertaruhkan segala sesuatu. Demi apa? Demi harkat dan martabatnya, atau demi nama baiknya, atau udah tentu untuk keuntungan pribadinya, kan gitu ya. Makanya orang selalu dunia ini ada dalam suatu sistem take and give. Kalau memberi pasti ada sesuatu diharapkan, kan gitu ya. Makanya orang bermati-matian atau orang bersikeras atau orang kekeh melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, kan gitu. Tidak ada yang memberi kosong, tidak ada yang memberi isi dan mau menerima kosong, gitu ya. Ini rumus dunia. Tapi kita ambil positifnya, untuk supaya kita masuk ke dalam apa yang Tuhan mau kita lakukan, yang benar yang Tuhan kehendaki, kan gitu ya. Menjadi segalanya. Itu yang tadi saya bilang. Untuk mendapatkan segala sesuatu, kepentingan diri orang itu sendiri, dia mau rela berusaha, berjuang. Tapi bagaimana untuk orang lain? Dalam hal ini untuk Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Kalau Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, dapatlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa
tanpa mempedulikan diri sendiri demi memuliakan Dia. Ingat-ingat kata Paulus tadi ya. Hal ini atau saat ini, untuk persoalan ini, saya akan membawa kita merenungkan tentang sebuah pengorbanan sejati yang di dalamnya bernilai kekekalan dan bergaransi martabat surgawi. Bukan martabak ya, martabat, harkat martabat surgawi. Dengan menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya di dunia ini, untuk dalam hal ini secara khusus membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus atau kepada Tuhan. Nah, untuk itu saya mau berbicara tentang menjadi segalanya. Menjadi segalanya dalam hal apa? Untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga, bagi Tuhan. Setidaknya ada 4 hal. Tapi mari kita lihat satu persatu. Menjadi segalanya dalam hal apa? Pertama, ini berbicara tentang rendah hati. Segalanya dalam kerendahan hati. Berusaha rendah hati. Berarti tadi mungkin tinggi, sekarang kita agak tengah-tengah atau kita turunkan lagi gitu kan gitu ya. Tadinya tinggi, tadinya merasa hebat, tapi sekarang untuk segalanya ini bagi Tuhan, kita coba push, tekan pelan-pelan. Tendes, orang tua bilang, tendes pelan-pelan, push pelan-pelan untuk sampai kepada posisinya yang berkenan kepada Tuhan, yaitu rendah hati. Menjadi segalanya yang pertama bagi Tuhan. Berbicara tentang rendah hati. Ayat 19 dari bacaan tadi kita. Paulus bilang apa? Ayat 19 tadi. Sungguh pun aku bebas, perhatikan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Tapi aku mau menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sungguh pun aku bebas, artinya sungguh pun aku bisa bertindak lebih daripada itu. Aku bisa bertindak lebih tinggi daripada orang lain. Tapi aku nggak mau melakukan itu. Kalau kita mau ambil sederhana ya, apa yang kita coba simpulkan dari perkataan Paulus. Supaya apa? Tujuannya bukan kita yang action-actionkan, bukan kita yang mau nyenterkan diri supaya orang melihat dia, wow dia hebat, dia luar biasa. Tapi tahu-tahunya orang menjauh karena aku merasa dia terlalu hebat gitu kan. Akhirnya orang nggak berani juga mendekati kita. Tapi Paulus bilang dia mau merendahkan diri, menjadikannya sebagai hamba supaya bisa memenangkan orang. Ini poin mau menjadikan dirinya hamba. Kita coba ambil dalam garis miring, menurut saya ini tentang kerendahan hati. Tidak mudah memang untuk menjadi orang yang rendah hati, atau tidak mudah memang kita ambil keputusan bersikap rendah hati. Apalagi kalau kita sudah biasa tinggi hati gitu ya. Apalagi kalau kita udah biasa sombong, angkuh, merasa memiliki segala sesuatu, merasa pintar, merasa kaya, merasa semuanya pada kita. Untuk ukuran rendah hati, aduh, menyakitkan kan gitu ya. Tapi untuk Tuhan, kita bisa belajar dari Paulus. Rendah hati untuk Tuhan. Memang menyakitkan. Dan ini perlu komitmen. Karena apa? Di dalam hal berjuang untuk menjadi yang rendah hati, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dipertaruhkan di sini. Apa itu? Harga diri, keegoisan, emosi, kedagingan. Ini hal-hal yang luar biasa. Dan ini sangat menyakitkan bagi perasaan kita di dalam kedagingan itu dia tadi. Bila kita tidak siap dalam mental dan rohani yang baik, ini bisa menyakitkan karena kita tidak siap untuk rendah hati. Kalau kita mau belajar untuk bisa menangkan orang, kan gitu ya. Tapi kata Paulus, demi memenangkan jiwa atau membawa orang datang kepada Yesus, kepada Tuhannya, dia rela melakukan itu. Dia rela berendah hati. Meski dia bisa bebas kan, tadi katanya kan, meski dia bisa tinggi hati, meski dia bisa angkuh dengan segala kemampuan yang ada padanya, intelektual yang tinggi, tapi dia tak menggunakan itu. Dia mau rendah hati untuk keselamatan orang lain.
Ini yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Yesus sendiri pun sudah dengan sempurna mempraktekannya. Jadi kalau Yesus senang, bukan berarti Yesus tinggal hanya ngomong-ngomong dan melihat, wah anaknya hebat, pelayannya hebat, umatnya hebat bisa melakukan, dan dia hanya cuma melihat. Dia juga sudah lebih dahulu melakukannya. Baca baik-baik firman Tuhan, dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan dalam segala kemuliaannya merendahkan diri sampai rendah-rendah sekalipun, bahkan untuk seketika dia buat diri lebih rendah daripada kita. Filipi 2 ayat 5b sampai 8. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, apakah ada lagi batasan kalau udah ukurannya Allah dan masih ada lebih tinggi lagi? Yesus dah walaupun dalam rupa Allah yang paling tinggi, yang yang tak terkatakan tertinggi, termulia, teragung lagi itu Yesus di situ. Dia adalah Allah sendiri. Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi hamba loh. Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang tiada terbanding dengan apapun, tapi mau merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi tulus, menjadi hamba yang tidak ada harganya lagi, dan menjadi sama dengan manusia, dengan saya, dengan kekasih-kasih Tuhan yang lain. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini perendahan diri yang totalitas dan sempurna, dan tiada yang dapat sebanding dengan perendahan diri yang Yesus kerjakan. Kenosis namanya, mengosongkan diri. Ini luar biasa. Yesus sudah melakukannya. Dalam hal ini Yesus mau mengajarkan untuk kita melakukan apa yang benar. Matius 20:28, Yesus sendiri mengatakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada tujuan. Kerendahan diri, merendahkan diri, bukan tanpa tujuan. Yesus mengajarkan, segala sesuatu kita perbuat berkenan pada Tuhan pasti ada tujuan yang mulia. Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya dengan maksud itu tadi. Matius 28, memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk keselamatan kita atau banyak orang. Ini yang menarik. Tanpa ada kerendahan diri, kita tidak mungkin dapat mengundang orang datang kepada Tuhan. Dan orang melihat kita sok, orang melihat kita sombong, ini tidak mau bergaul dengan ini, tidak mau bergaul dengan itu. Aduh, merasa ini yang selevel, ini yang sekaya dengan saya, ini yang sepikir dengan saya, ini yang pokoknya seukur dengan saya, yang lain nggak perlu. Dalam gereja pun demikian, kalau bisa cari grup yang sama, dan orang yang tidak dianggap, orang yang merasa kita anggap tidak ada apa-apanya, tidak punya uang, miskin, mereka tidak kita perlu salam atau lewat-lewat saja begitu. Ini terjadi dan kita tidak bisa tutup mata. Kita mau menolak tinggi, padahal kita melakukannya sendiri. Kita tidak mengukur orang lain, kita mengukur harta kekayaan. Kalau sama ya kita bergaul. Kalau selevel ya kita menjadi grup, kita tim yang sama. Orang lain kita biarkan. Ini hati-hati. Kita mau memenangkan orang lain, bawa kepada Yesus. Pertama yang kita harus lakukan, rendah hati. Yesus melakukan, hambanya Rasul Paulus melakukan, kita juga hambanya belajar untuk melakukan. Menyakitkan memang, tetapi itu berkenan kepada Tuhan karena Dia sendiri sudah melakukannya. Dan ini bentuk kekuatan kasih yang tidak dapat diukurkan dengan apapun. Ini namanya rela berkorban meski kita yang terluka, gitu kan. Ini namanya rela berkorban meski kita yang tersakiti, hati kita tersakiti. Harusnya saya bisa buat lebih daripada itu, tapi mengekang diri baik-baik supaya orang lain datang kepada Tuhan, supaya orang lain diselamatkan. Biarlah kita biarlah kita membuat diri kita rendah, biarlah kita membuat diri kita makin kecil, tapi Tuhan yang melihat itu. Kata Yohanes, biarlah aku makin kecil supaya Dia makin besar. Ketika kita mengecilkan diri supaya orang datang kepada Tuhan yang besar, Tuhan pasti tidak akan melupakan kita. Dia tetap membuat kita menjadi mulia. Gitu ya. Ini yang pertama, memenangkan orang dengan merendahkan hati, bagaimana seperti Yesus dan Paulus melakukannya. Yang kedua, menjadi segalanya dalam hal apa? Untuk memenangkan jiwa. Dalam hal serupa tapi tak sama. Wow.
Serupa tapi tak sama. Ayat 20 dan 21 dari bacaan tadi. Kan gitu ya. Di situ dia bilang, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku menangkan orang Yahudi. Kemudian bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang seperti di bawah hukum Taurat, dan seterusnya. Padahal aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Seperti orang yang hidup di luar hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, di luar hukum Taurat, tapi sebenarnya aku hidup dalam hukum Allah. Kan gitu ya. Ini dengan maksud apa? Sepertinya membuat diri sama. Sepertinya membuat diri tidak ada bedanya. Seperti ya, dalam tanda kutip kata seperti. Sepertinya membuat diri kita sama, serupa. Tapi sesungguhnya, esensinya, hakikatnya, pokoknya tetap tidak sama. Ada perbedaan. Ini menjadi segalanya, artinya menjadi serupa tapi tak sama. Dunia menyangka bahwa semua orang ini sama. Nanti dulu. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan, kita makin mengenal Tuhan dalam pengajaran Alkitab, nanti dulu perkataan dunia itu kita perlu recheck dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, dunia menyangka bahwa semua orang ini sama. Tapi sesungguhnya di dalam Tuhan, kita anak-anaknya berbeda dengan dunia ini. Kita yang di dalam Yesus berbeda dengan orang yang ada di dalam dunia ini, yang tidak di dalam Yesus. Yang di luar Yesus pasti berbeda dengan yang di dalam Yesus. Perbedaannya seperti apa? Jelas-jelas, terang-terang Alkitab mencatat. Balik dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kali ini surat yang kedua, dalam pasal 6 ayat 14. Di situ dikatakan apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tak percaya kepada Yesus maksudnya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Paulus mewanti-wanti jemaat yang ada di Korintus supaya mereka jangan boleh bergaul dengan orang-orang di Korintus itu, tapi jangan menjadi sama dengan mereka. Karena apakah kebenaran yang sudah engkau dapatkan dari Yesus? Apakah terang yang engkau sudah nikmati dari Yesus sama dengan kegelapan yang ada di dunia ini sekitar kamu? Itu maksudnya. Tetap ada perbedaan, gak bisa sama antara gelap dan terang. Dalam catatan 2 Korintus pasal 6 ayat 12 ini tidak ada yang sama. Antara kebenaran dan kedurhakaan tidak akan ada yang sama. Ada perbedaannya. Itu sebabnya tadi saya bilang dunia mengatakan semua sama. Saya bilang enggak kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ini kita harus lebih memahami keadaan ini. Itu kan yang dimunculkan dalam berbahasa kan gitu ya. Dalam berbahasa pun mengakui ini. Mengatakan bahwa apa? Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Apa arti berbahasa ini? Artinya begini, terlihat sama tetapi memiliki hal-hal yang berbeda. Kira-kira begitu ya. Ini pelajaran kelas 6 SD udah dapat peribahasa itu. Serupa tapi tak sama artinya terlihat sama tetapi memiliki hal-hal yang berbeda. Ini contohnya dalam kembaran, anak kembar gitu ya. Anak kembar apa yang berbeda? Wajahnya mereka terlihat sama, tingginya sama, berpakaian apalagi orang tua kasih kalau bisa sama kan gitu ya. Kalau baju kaos merah-merah semua, kuning-kuning kan gitu, biarlah sama, potongan rambut sama, identik lah gitu. Tapi tunggu, belum tentu semuanya sama. Dalam hal apa? Dalam hal sifat atau karakter gitu ya. Yang satu mungkin pendiam, tapi yang satu lagi beriang. Ini dalam karakter atau sifat. Atau mungkin yang satu, kembar yang satu ini manja, suka manja, tapi yang satu mandiri. Dan itu bisa kita cross check, kita lihat di dalam kehidupan nyata anak-anak kembar seperti itu. Ada perbedaan yang hakiki, yang esensi, yaitu sifat dan karakter tidak bisa sama. Ini yang sama dengan peribahasa tadi. Semua kelihatan serupa, tapi tak sama. Wanti-wanti kepada kita oleh Paulus seperti pengembaraan kepada jemaat Korintus. Boleh engkau menjadi dekat dengan mereka, tapi ingat kamu tidak sama dengan mereka. Kamu adalah terang dunia, terang Tuhan. Tidak sama dengan kegelapan dunia ini.
Kamu adalah kebenaran Kristus. Tidak sama dengan kedurhakaan iblis dalam orang-orang dunia ini. Itu maksudnya. Harus terang kita mengatakan ini supaya kita paham sebagai orang Kristen. Tidak bisa sama dengan mereka. Gak usah malam-malam perkatakannya karena ini kebenaran. Dan ini sudah di akhir-akhir Yesus mau datang. Kapan lagi kita kesempatan ngomong ini kan gitu. Bahwa kita berbeda. Supaya kita tahu nilai kita. Supaya kita tahu hakikat atau esensinya orang Kristen ini seperti apa. Anak kembar aja berbeda kan gitu ya. Nah sekarang kita kembali tadi. Menjadi segala hal dalam berbicara tentang serupa tapi tak sama. Serupa dalam hal apa? Lalu kemudian berbedanya di mana? Serupa dalam hal apa? Satu kita mau lihat. Serupa sebagai manusia. Sebagai manusia gak ada beda kan gitu ya. Makhluk hidup kan gitu. Artinya begini. Kita harus berinteraksi. Karena itu bagian dari hakikatnya manusia, hidup bersosial gitu kan, hidup sosial. Jadi harus berinteraksi, harus hidup bersama, menerima satu dengan yang lainnya tanpa melihat perbedaan-perbedaan, supaya kita bisa bersama gitu ya. Itu juga yang ditunjukkan Yesus di dalam keadaannya atau keberadaannya sebagai manusia. Waktu tadi itu dalam Filipi apa? Dia mengambil rupa sama seperti manusia, yang walaupun dia adalah Allah yang sejati. Tapi dia menjadi manusia yang sejati. Lalu bagaimana dia menjadi manusia yang sejati? Apakah dia mempertahankan kemuliaannya? Apakah dia mempertahankan keagungannya, kebesarannya? Lalu dia tidak mau hidup dengan orang-orang yang di sekitarnya? Lalu dia hidup selibat? Hidup selibat itu artinya hidup sendiri supaya tetap menjaga kekudusan. Apakah Yesus supaya menjaga kekudusannya dia tidak mau bersentuhan dengan orang lain, dengan orang-orang berdosa yang di dunia yang waktu itu ada bersama dia? Kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia membuktikan bahwa dia harus hidup sebagaimana manusia lainnya, itu berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan. Lukas 15 ayat 1-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kata mereka. Iya, ini Yesus. Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, Yesus yang mulia, Yesus yang agung, Yesus yang besar, Yesus yang tanpa cacat celah. Tapi dia tidak merasa risih, dia tidak merasa jijik, dia tidak merasa najis berdekat-dekatan dengan orang-orang kotor, orang-orang berdosa. Bahkan orang-orang kotor, orang-orang berdosa yang melihat ini menjadi suatu kekejian. Mereka bilang, oh Yesus bisa dekat-dekat dengan orang-orang berdosa itu. Bayangkan, manusia yang berdosa menilai tentang suatu yang berdosa, padahal dia tidak melihat dirinya. Yesus datang mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Lebih daripada apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, harus menunjukkan kesetaraan, harus menunjukkan kebersamaan, harus menunjukkan kesehatian, bukan menciptakan perbedaan. Nah, Yesus mengajarkan manusia harus saling melihat manusia, bukan manusia harus saling menjatuhkan manusia. Itu salah. Tapi orang berdosa kalau bisa menganggap dirinya paling hebat, paling suci, paling kudus, paling orang berdosa, dia merasa orang lain lebih berdosa daripada dia. Dia merasa orang lain lebih kotor daripada dia ini. Tapi Yesus datang mematahkan semua ini. Yesus bergaul dengan siapa saja. Ini yang diajarkan Yesus kepada kita. Menjadi kita hidup ini, kita harus hidup dengan siapapun. Tapi ini dalam koridor atau garis merahnya serupa sebagai manusia ya. Tetapi dalam hal hakikat atau hal pokok ada perbedaan. Serupa tapi tak sama. Pertama ini. Serupa itu Yesus mengajarkan kita harus hidup bersama dengan orang lain. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kita harus membangun kebersamaan, menerima satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan. Yesus sudah mengajarkan itu. Tapi ingat, nah ini orang Kristen tidak boleh hilang identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Dan akhirnya menganggap dirinya sama dengan dunia dalam segala hal. Hati-hati, orang Kristen boleh bergaul dengan siapa saja, tapi engkau ingat jati dirimu, engkau anak Tuhan, dan engkau tidak boleh menganggap dirimu sama dalam segala hal dengan dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang dunia bertato, anak Tuhan ikut bertato. Katanya ini gaya milenial. Jadi kalau nggak gitu, nggak keren. Kaum gay beranting, laki-laki beranting.
Anak-anak Tuhan juga ikut beranting. Wanita-wanita dunia berpakaian kurang bahan, anak-anak Tuhan juga nggak mau kalah, ikut turut berpakaian yang kurang bahan. Katanya ini model kekinian. Yang lebih parah lagi, anak-anak dunia suka seks bebas. Anak-anak Tuhan juga nggak mau kalah, ikut-ikutan. Yang parahnya, ini yang menjadi gaungnya. Katanya apa? Ini zaman sekarang. Kalau kita masih mempertahankan keperawanan atau kepercakaan kita, itu kuno, disingkirkan, tidak ada teman. Dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang dilahirkan dunia ini. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tidak tahu identitas kita, kita ini anak-anak Tuhan yang harusnya ada perbedaan. Tapi karena kita lupa diri, kita terjun bebas karena mau bebas, dan akhirnya bebas di dalam maut, bebas di dalam kematian, dan kita tidak sadar. Kita boleh bergaul dengan siapa saja. Yesus mengajarkan itu dengan orang-orang berdosa, sampai orang Farisi dan ahli Taurat pun iri dan gak suka gitu kan. Tapi Yesus mau bergaul dengan semua orang, bahkan yang dikatakan orang Farisi orang berdosa. Tapi Yesus mau bergaul dengan orang itu. Artinya mengajar kepada kita, kepada siapapun kita bergaul. Tapi dalam hal-hal tertentu, anak Tuhan harus ada perbedaannya dengan orang-orang dunia ini. Ini yang dimaksud tadi. Menjadi dalam segala hal, yaitu serupa, tapi tetap tidak sama. Ini poinnya. Artinya kita boleh saja bergaul dengan semua orang, tapi tetap dalam batas-batas menjaga kebenaran. Supaya apa? Agar kelak kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menyadarkan mereka dari mereka ini yang orang-orang dunia tadi, anak-anak dunia tadi. Dari apa? Dari kekeliruan moralitas yang jahat yang mereka perbuat, yang bagi dunia itu model, gitu ya. Kalau kita sama dengan mereka, bagaimana kita bisa menegur mereka? Ya, kita mau tegur, ini salah. Mereka juga balik lagi nyerang. Kau juga melakukan. Nah, siapa tegur siapa gitu kan? Udah sama. Sama di dalam sebagai kapasitas manusia. Tetapi dalam kebenaran kita berbeda. Kita harus jaga diri baik-baik. Anak-anak muda ingat, ini waktu-waktu di mana anak-anak muda di center atau dilihat baik-baik ini untuk menyerang kekristenanmu, imanmu, kebenaranmu, kekudusanmu dalam dirimu yang masih muda ini, supaya dia buat engkau jatuh tanpa sadar diri. Hati-hati orang-orang muda, supaya tetap ingat engkau punya jati diri yang khusus yang diberikan Tuhan. Jangan jadi seperti dunia ini, supaya kelak engkau dipakai Tuhan untuk menegur anak-anak muda lain yang di luar Tuhan, untuk menyerahkan mereka bahwa ini moralitas yang salah. Kan gitu. Yesus memang bergaul dengan semua orang, tetapi Yesus membawa jati diri yang berbeda. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 18b membuktikan bahwa Yesus ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Bayangkan, dia bergaul bebas dengan semua orang, termasuk orang yang paling berdosa sekalipun menurut ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus tidak terkontaminasi. Kan gitu ya. Yesus tidak terkontaminasi, Yesus tetap higienis. Karena 1 Petrus 3:18, dia tetap yang benar di antara orang-orang yang tidak benar. Lebih lanjut, Yesus mengajarkan kepada kita tetap bisa bergaul dengan mereka, dengan orang-orang jahat itu. Tapi ingat jati diri yang harus dipertahankan dalam kebenaran. 1 Petrus 2:22, ia yang ini Yesus, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini kembali lagi kebenaran. Yesus bergaul dengan semua, bahkan yang paling berdosa sekalipun, dalam ukuran orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dosa-dosa yang orang-orang itu perbuat yang Yesus dekati untuk mengajar mereka, itu tidak terkontaminasi dalam diri Yesus. Yesus tetap mempertahankan kekudusannya, Yesus tetap mempertahankan kebenarannya, kesuciannya, sehingga tetap dalam 1 Petrus 2 ayat 22, dia tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam dirinya. Padahal dia bergaul dengan orang-orang berdosa dan orang-orang tukang tipu. Kan gitu ya. Artinya Yesus mengajarkan boleh engkau serupa dengan dunia ini, tapi tetap menjadi tidak sama dengan dunia ini. Bisa paham ya ini kebenaran? Serupa dalam hal apa? Yang kedua, tadi sebagai manusia ya, hidup bersosialisasi dengan baik.
Yang kedua yaitu serupa dalam hal ajaran secara umum, tapi berbeda secara esensinya. Serupa dalam hal ajaran umum, tapi berbeda secara esensi, hal-hal pokok yang hakiki gitu ya. Sering kita mendengar orang berkata begini, semua agama itu sama gitu ya. Lalu kita angguk-angguk, ya semua agama ini sama. Yang Kristen pun bilang, ya mengangguk-angguk gitu ya. Betul. Betul itu sama. Mungkin di dalam kesamaannya itu pada ajaran secara umum, yaitu apa? Ajaran-ajaran seperti etika atau moral atau sosial dunia ini, yang mengajarkan tentang apa? Supaya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, hidup harus beramal, hidup harus baik, bersopan santun, dan lain sebagainya. Dalam hal-hal seperti ini bisa sama dalam pengajarannya secara umum. Nah akhirnya kita kurang memiliki pengetahuan dalam kebenaran kekristenan, ajaran Alkitabiah. Akhirnya apa? Orang Kristen pun tertipu dengan pemahaman ini, kita sama. Agama ini semua sama. Lalu orang-orang Kristen pun yang tanpa pemahaman yang baik tertipu. Akhirnya menganggap enteng tentang kepercayaan atau agama. Lalu apa? Dari kita mulai pindah agama sana, pindah agama sini, tentu suka-suka deh gitu ya. Kenapa nggak memiliki pemahaman yang benar tentang kekristenan? Merasa kata dunia ini sama, lalu mulai diajar tentang ajaran yang baik-baik seperti itu. Orang yang seperti ini, orang-orang Kristen dalam tanda kutip ya seperti ini, yang mudah berpindah-pindah ini, karena merasa semua sama, tidak memahami hakikat atau esensi dari pengajaran kekristenan yang benar, yaitu secara khusus berbicara tentang hal pokok, yaitu keselamatan. Di sini berbeda. Balik lagi, serupa tapi tidak sama ya dalam hal pengajaran. Serupa secara umum, tapi pengajaran secara hakikat atau esensi tentang kebenaran kita, keselamatan kita berbeda. Agama lain mengatakan bisa selamat kalau berbuat baik, beramal, bersedekah, berdharma dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kekristenan tidak demikian. Alkitab kita mengajarkan bahwa perbuatan baik tidak dapat membawa orang ke surga. Perbuatan baik nggak bisa menjadi jembatan bawa kita ke surga. Tapi hanya dengan percaya kepada Yesus lah, maka itu akan menjadi jembatan keselamatan. Cepat-cepat masuk surga, gitu ya. Ini pengajaran Alkitab. Ini pengajaran yang pokok, yaitu bahwa adalah percaya kepada Yesus baru selamat, bukan pada perbuatan baik seperti ajaran-ajaran yang ada di sono, di lain, di luar Kristen. Sebab kenapa? Sebab tidak ada satu orang pun yang sempurna dalam perbuatan baiknya. Hari ini bisa baik, besok atau jangan tunggu besok, 1-2 menit udah bisa jahat. Karena manusia ini lagi tidak ada yang baik, semua sudah jahat. Jadi semua kamuflase. Itu sebabnya perbuatan baik tidak bisa mengantar kita kepada surga, kepada keselamatan. Karena tidak ada manusia yang baik, semua sudah jahat. Jadi yang benar dalam ajaran kekristenan bahwa apa? Perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan, bukan sumber keselamatan itu sendiri. Sumber keselamatan itu adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita percaya maka kita selamat, lalu kita bisa berbuat baik, maka itu buah dari keselamatan yang Yesus kerjakan dalam diri orang-orang yang sudah Dia selamatkan. Itu kebenarannya. Ya. Jadi bahwa bila orang mau selamat atau mau hidup atau mau masuk surga, pokoknya dalam pengajaran Kristen secara Alkitabiah, dia harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti selamat. Yang kedua, dan mau selamat, maka kita harus menerima Yesus
sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan yang lain. Jangan pakai kata peribahasa atau kata ya, banyak jalan ke Roma. Nggak ada. Ya ke Roma bisa lah banyak ya. Bisa jalan laut, bisa jalan udara, bisa juga jalan kaki gitu kan. Itu ke Roma, ke surga nggak ada. Ke keselamatan nggak ada. Lalu lewat mana? Hanya lewat Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah, tidak ada yang lain. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini. Dari sini pakai logika sederhana aja pun sudah dapat kita artikan, mengerti bahwa tidak ada yang lain di luar Yesus. Tidak ada perbuatan baikmu, tidak ada berdharmamu, tidak ada amalmu, tidak ada sedekahmu yang menjadi dasar engkau masuk surga. Gak bisa. Dasar masuk surga Yesus sendiri. Karena apa? Dialah jalan ke sana. Ini jalan loh. Tidak ada yang lain. Kita harus paham itu. Serupa dengan pengajaran-pengajaran yang mungkin ada dalam agama lain itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik, sistem mengatur kehidupan manusia untuk berbuat baik, etika, moral, sosial dan sebagainya. Tapi dalam hal pengajaran pokok kita berbeda. Hanya dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa mau selamat percaya kepada Yesus ini. Ini kebenarannya sekaligus perbedaan hakiki, perbedaan esensi pengajaran Alkitabiah dengan pengajaran-pengajaran lain. Yang apa? Yang ini bisa kita tawarkan kepada orang lain non-Kristen. Agar apa? Agar mereka juga dapat mengetahuinya tentang pengajaran keselamatan ini. Kemudian mereka bisa menerima dan memperoleh selamat seperti kita. Ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi segalanya dalam hal apa? Dalam hal empati atau berempati. Ayat 22a-b. Dengan orang lemah, aku menjadi seperti yang lemah. Dan seterusnya. Ini Paulus mengajarkan kita untuk bisa berempati. Mengapa? Karena sekarang di dunia yang orang mulai orang mulai lihat diri sendiri, mulai degradasi tentang empati. Simpati masih oke. Tapi kalau empati ini mulai sulit. Simpati kita hanya mau melihat keadaannya gini ya, sedih, cukup di situ. Tapi kalau empati, kita masuk, turut ikut atau turut sertai di dalam kesedihan itu. Artinya mau bertindak sesuatu untuk menolong orang yang lagi bersedih itu, atau berduka itu, atau bermasalah itu. Nah, sebenarnya ada dua hal di sini. Berempati, menjadi segalanya dalam hal kita berempati untuk bisa menolong orang lain. Pertama, yaitu ikut bersedih atau merasa susah, sedih orang lain, susah orang lain, kita mau turut ikut untuk melihat mereka sedang bersedih atau mengalami kesusahan. Karena apa? Karena masalah-masalah yang mereka alami, bisa masalah ekonomi, bisa masalah sakit penyakit, bisa masalah keluarga atau masalah musibah dan lain sebagainya yang orang lain alami, dan mereka bersedih, mereka bersusah. Kita berempati, kita turut masuk. Dengan cara apa? Untuk membantu atau memberi dukungan dengan maksud menolong mereka. Ini berempati maksudnya. Masuk dalam kesusahan mereka, masuk dalam kesedihan mereka, dengan maksud untuk menguatkan mereka, mengangkat mereka, memberi dorongan dan memberi pertolongan. Bisa dengan banyak hal yang bisa kita mampu. Entah materi kalau kita mampu berikan dukungan dengan materi, atau nasihat kalau kita mampu dengan nasihat, atau dengan cukup doa. Doa jangan bilang cukup, jangan bilang hanya, itu lebih dari segalanya. Bisa dengan doa. Roma 12 ayat 15. Itu pengajaran empati yang luar biasa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Ini pengajaran etika empati yang jauh-jauh hari Paulus tulis untuk kita juga melalui jemaat di Roma. Supaya apa? Sedapat mungkin mereka yang bersedih, mereka yang bersusah bisa kita menangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang ini masanya. Mengapa? Karena ini masanya di mana banyak orang mulai menangis, berduka, bersusah karena persoalan COVID, persoalan krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, persoalan yang lain sebagainya yang membuat orang bersedih. Jangan kita mencap mereka sebagai orang yang dikutuk, cap mereka sebagai orang yang layak mendapat hukuman, tapi kita mendekati mereka dengan hati yang penuh dengan toleransi apa? Toleransi empati. Untuk apa? Sedapat mungkin memenangkan mereka. Kata Paulus, bagi orang yang lemah, artinya banyak orang pergumulan itu, aku jadi seperti mereka yang juga bergumul yang lemah itu. Dari situ kita bisa menceritakan tentang kasih Kristus yang besar kepada orang-orang yang berbeban berat itu. Agar apa? Agar mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan pencerahan ilahi dari Tuhan yang kita bawa dalam nasihat-nasihat, dalam cerita atau pendekatan-pendekatan kita dengan apa yang bisa kita mampu buat yang dikenal oleh Tuhan, supaya memenangkan mereka di situasi sulit yang mereka alami. Ini poinnya. Yang kedua dari hal empati ini, yaitu apa? Setidaknya kita berusaha untuk merasa kasihan kepada orang yang mengalami kejatuhan moral. Nah ini banyak juga orang yang mengalami kejatuhan moral. Akhirnya bukan apa? Mendapatkan pertolongan, makin dihina. Dianggap orang apa? Pendosa, dianggap orang jahat dan lain sebagainya, akan dijauhi. Hati-hati. Bisa aja kita buat dia makin jauh dan terpuruk dan binasa. Tapi kita sayangkan akan jiwanya, sayangkan akan kehidupannya. Dekatilah dia. Dekatilah dia dengan maksud apa? Untuk bisa memenangkan jiwanya, pribadinya, kehidupannya. Membimbing dia kembali kepada jalan yang benar, jalan kehidupan. Galatia 6 ayat 1 mengajarkan itu kan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ingat ya, dalam roh lemah lembut. Jangan kita menghinanya lagi. Karena apa? Kita pun sama dengan mereka, orang-orang yang lemah. Tapi kita sudah ditolong Tuhan. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, melihat orang yang masih dalam kejatuhannya, kita jangan menghina, tapi kita mengangkat harkat martabatnya. Dan kalau dia merasa terangkat, dia tersanjung, dia bisa menceritakan kebenaran apa yang di dalam diri kita. Dia mau sharing tentang sesuatu, dan kita bisa berbagi tentang kasih Tuhan yang mau menyelamatkan dia. Ini titik di mana menjadi langkah kita memenangkan jiwanya. Kata Paulus, bagi yang lemah, bagi yang jatuh sekalipun, aku mau jadi seperti mereka supaya aku menangkan. Menarik ya. Menjadi segalanya yang keempat. Nah ini, menjadi segalanya yang keempat. Dalam hal apa? Ini agak ekstrim kedengarannya. Ini agak ekstrim kedengarannya. Tapi gak apa-apa, mau dengar aja ya. Menjadi segalanya dalam hal apa yang keempat ini, yang agak ekstrim, tapi tujuannya untuk memenangkan orang, menangkan jiwa, yaitu menjadi untuk disalahkan. Wow, ini luar biasa. Mau disalahkan. Nah, menerima untuk disalahkan, walau kita tidak salah, ini adalah sebuah sikap yang tidak masuk akal atau irasional gitu ya. Enggak rasional. Yang rasional itu begini, yang masuk akal itu begini. Kalau kita nggak salah, disalah-salahin, hajar gitu ya. Gua balas lu, gua nggak salah nih. Lu pikir gua apa gitu kan? Emang lihat gua salah yang mana? Gak pernah kan? Saya gak pernah salah kan? Cari-cari pembelaan, cari saksi. Nih, lihat nih, saya kan gak salah kan? Saya gak salah kan? Nih dia tuduh-tuduh nih. Akhirnya terjadilah bahu hantam. Terjadilah persoalan di situ ya. Tapi kebenaran Kristus sampai detik di mana kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui Paulus. Untuk hal seperti ini pun bisa dalam tanda kutip kita rela berkorban gitu ya, meski kita sendiri yang seperti merasa tersakiti kan gitu, dengan maksud untuk orang lain diselamatkan. Ini poinnya. Sekali lagi, menerima untuk disalahkan walau tidak salah, ini suatu hal yang menjadi sikap yang tidak masuk akal. Tapi apa boleh buat kalau Tuhan izinkan kita melakukannya kan gitu ya, dengan suatu maksud yang mulia dalam kehendak Tuhan sendiri.
Tapi memang ini kebenarannya dan Yesus mengajarkan ini. Sekaligus Yesus mempraktekkannya dan juga sudah dipraktekkan oleh Paulus. Di mana praktek Yesus tentang hal ini? Tidak salah tapi mau disalahkan dengan maksud untuk menyelamatkan, kan gitu ya? Menyelamatkan orang-orang yang salah. Tapi kita yang tidak salah mau melakukannya untuk menyelamatkan orang yang salah, kan gitu. Yesus mempraktekkannya, kebenarannya. Mari kita lihat dalam Matius 27 ayat 21 sampai 23. Wali negeri yaitu Pilatus menjawab orang-orang Yahudi itu kan, dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Jadi Yesus sebelum diadili, Paulus membawa ke depan orang-orang Yahudi yang sementara berkumpul di situ. Dia tunjukkan Yesus dan dia tunjukkan Barabas. Dia bilang kepada orang-orang Yahudi ini ada dua orang di sini, satu Yesus, satu Barabas. Siapa yang kamu mau saya lepaskan dan siapa yang kamu mau saya hukum? Apa jawab mereka? Lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Wow. Kalau Yesus kayak kita mendengar itu kuping panas, kan gitu ya. Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus ini yang disebut Kristus? Mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mereka semua berseru, Yesus atau ia harus disalibkan. Kata Pilatus lagi, ayat 23, katanya, tetapi kejahatan apakah? Nah, perhatikan, Yesus tidak berbuat jahat dan Pilatus sudah mencari-cari tahu, tapi tidak mendapat kesalahan itu. Maka Pilatus bilang dalam ayat 23 ini, Pilatus bilang begini, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Artinya kejahatan apa yang Yesus sudah berbuat? Namun orang-orang banyak itu atau orang-orang Yahudi itu tidak mau tahu lagi. Yang penting mereka benci Yesus, benci untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kebenaran dalam Yesus. Yang tahunya mereka salah. Padahal Yesus di dalam kacamata Pilatus yang mengadilinya tidak mendapati kesalahan setitik pun. Ia harus disalibkan, kata orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya bilang, kalau Yesus kayak kita, kuping ini panas. Kenapa? Saya nggak berbuat salah. Saya nggak berbuat apa yang jahat. Saya nggak berbuat seperti yang mereka tuduh. Tapi kenapa saya harus dihukum? Kenapa saya harus disalahkan? Kenapa saya harus mengalami hukuman ini? Kalau bisa kita langsung, ini tangan panjang gulung gitu kan? Atau cari apa ke pisau, barang kita kejar orang-orang yang menuduh itu, kan gitu ya? Balas sakit hati ini. Tapi tidak dengan Yesus. Dia mengajarkan, dia mempraktikkan. Kalau memang ini jalan untuk menjadi suatu kebenaran dan kunci kemenangan bagi keselamatan orang lain, bisa ini diambil. Yesus membuktikannya. Walau dia dalam setitik pun dalam ukuran manusia, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan Yesus berbuat, tapi Yesus dalam saat itu, bahasa dunia apa? Diam seribu bahasa, tidak membela diri. Kenapa? Maksudnya supaya dia menyelamatkan orang-orang yang sudah menuduh dia tentang kesalahan yang diperbuat harus salibkan. Ini hal-hal menjadi suatu yang luar biasa yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Tetapi dalam kekristenan pengajaran ini adalah pengajaran Kristus sendiri, dan dia sudah melakukannya. Menerima disalahkan, tapi sebenarnya tidak salah, dengan maksud untuk mau menolong orang-orang yang salah itu. Wow, Paulus pun mempraktekannya. Banyak kali dia diadili dengan tidak adil, tetapi dia rela menanggungnya dengan tujuan apa? Supaya dia bisa memberitakan Injil, bahkan sampai di dalam penjara sekalipun. Ini kebenaran-kebenarannya. Dengan maksud apa tadi kita menerima salah walaupun kita tidak salah? Dengan maksud untuk kelak melalui perbuatan kasih kita yang tadi rela disalahkan, itu perbuatan kasih ya walaupun tidak salah. Dan dalam kelemah lembutan kita bisa menegur mereka yang sudah menyalahkan kita tanpa alasan yang benar. Supaya apa? Supaya kelak mereka juga bisa disadarkan sekaligus memenangkan mereka yang jahat terhadap kita. Perbuatan baik kita lah dalam kebenaran Kristus yang bisa menegur mereka, menyadarkan mereka, dan menolong mereka. Tapi anehnya,
Tapi parahnya, ada orang-orang Kristen yang sudah salah dalam perbuatannya, tapi nggak merasa salah, nggak merasa bersalah, lalu balik menentang orang-orang lagi yang benar. Ini yang aneh. Ini yang aneh. Udah berbuat kesalahan, tapi mau sok-sok jago merasa benar dan menyalahkan orang lain. Gimana tindakan seperti ini, sikap seperti ini mau menjadi berkat? Bagaimana bisa menarik jiwa datang kepada Yesus kalau sikapnya seperti ini? Sudah melakukan kejahatan, tapi merasa benar dan menyalahkan orang lain. Ajaran Kristus berbalik seperti itu. Meski kita benar, tapi kalau untuk suatu maksud mulia menangkan orang lain, apa boleh buat? Kalau menerima disalahkan. Tapi ujungnya, endingnya sama-sama baik gitu ya. Ini udah di luar nalar. Tapi ini pasti kekuatan Kristus yang akan membuka orang yang mau bersedia untuk melakukannya dengan maksud dan tujuan Yesus sendiri dalam dirinya dan bagi keselamatan orang lain. Menjadi segalanya dalam hal apa? Semua sudah terjawab gitu ya, ada 4. Sekarang pertanyaan kemudian, kalau begitu kita mau menjadi segalanya, demi apa? Untuk apa? Ada 2 jawaban mulia di sini. Kita mau tentu menjadi segalanya untuk sesuatu. Sekarang pertanyaan, sesuatu itu untuk apa? Menjadi segalanya demi Injil, dan yang kedua demi Kristus. Ini cuma 2 tujuan mulia ini. Kita mau menjadi segalanya, bahkan kita untuk disakiti sekalipun. Yang penting untuk 2 hal ini, untuk kebenaran itu demi Injil, demi Kristus. Demi Injil untuk apa? Demi Injil, supaya Injil dapat diberitakan dengan baik dan menjadi berkat, sehingga orang dapat tertarik dan percaya kepada kebenaran Injil. Dan yang kedua, demi Kristus, yaitu apa? Supaya nama Kristus dimuliakan gitu. Jangan dengan perbuatan kita yang Kristen ini Tuhan dipermalukan, Tuhan dihina. Itu nggak jadi berkat. Tapi kalau kita berusaha sebaik mungkin dalam kehendak Tuhan, kita mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia yang mulai jahat ini, kita bisa mempermuliakan Tuhan. Demi Injil, demi Kristus, kita mau menjadi segalanya dalam maksud dan tujuan Tuhan. Ini yang sukar, tetapi tidak ada yang sukar di dalam Kristus. Yang penting kita bersedia, yang penting kita mau melakukannya. Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Ayat 23 dari 1 Korintus 9 itu apa? Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Nah itu, demi Injil, demi Kristus. Kata Paulus, agar aku mendapat bagian dalamnya. Bagian dalam apa? Bagian dalam kemuliaan Kristus dan bagian dalam kehidupan kekal bersama Kristus ya. Ini kita harus ingat baik-baik, kita harus merenungkan ini. Dan akhirnya dikasih Tuhan. Di zaman milenial ini, orang lebih suka mencari kepentingan diri sendiri dan akan sukar untuk mendapatkan orang-orang yang mau rela berkorban bagi orang lain. Tapi ingat, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum selamat. Mari kita siapkan diri dipakai Tuhan untuk menjadi segalanya, sehingga di akhir zaman ini atau di zaman akhir ini kita pun dapat menjadi berkat. Amin ya. Biarlah kita belajar lebih serius dalam Tuhan, memberaskan diri sesuai dengan Tuhan, dan Tuhan pakai kita untuk menjadi segalanya demi hormat kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Salam.